Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtiqa'a mardotihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-5 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita dah mulai masuk kitab ya. Kita dah mengkaji pasal apa? Iman Muqallid sudah ya. Iman Muqallid sudah. Sekarang kita akan masuk tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada sifat an-nafsiyah wa apa namanya al-wujud. Sebelum kita masuk, ada beberapa perkara yang mesti saya jelaskan di dalam masalah apa namanya sifat, di dalam masalah sifat. Kata-kata sifat ini dia muqabil dengan kata-kata zat. Kata-kata apa namanya? Zat. Zat ini sesuatu yang tidak perlu dengan yang lainnya. Dia qaimun binafsihi. Badan kita pun juga dikatakan qaimun binafsihi, sama. Cuma ini masalahnya kita mau mengitlakkan ini untuk Allah. Kita tidak boleh semau kita. Jadi kita bisa mengatakan zatuka anta, bisa. Dzatu Ainuddin, Dzatu Afdal, Dzatu Muhsin, Dzatu Iskandar. Itu boleh semacam itu. Anda nak ganti dengan badan juga boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk Allah kita tidak boleh semaunya. Kenapa? Karena mengitlakkan sesuatu kepada Allah, makna mengitlak itu menggunakan sesuatu dan dinisbatkan kepada Allah, itu tidak boleh semaunya. Paham ya? Tidak boleh semaunya. Ini kena ada SOP sendiri, yaitu SOP syariat. Apa makna SOP syariat? Dengan makna lafaz-lafaz ini yang Anda nisbatkan kepada Allah sudah diberi izin oleh Rasul. Karena itu kita mengatakan ada sifat, ada zat. Yang namanya sifat yang namanya sifat ini didefinisikan maqama bi ghairihi. Maknanya dia itu untuk ada, dia perlu selainnya. Dia tidak bisa berdiri secara independen. Berbeda dengan lawannya sifat. Bagi Allah lawannya sifat ini zat. Dengan definisi maqama binafsihi. Nah, maqama apa namanya binafsihi? Ini namanya apa? Zat. Untuk selain daripada Allah, Anda boleh untuk mengatakan maqama binafsihi ini bukan hanya zat. Anda boleh ganti badan, Anda boleh ganti jauhar, tidak ada masalah. Anda boleh ganti jisim, tidak ada masalah ini. Ini karena untuk manusia dia tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Tapi untuk Allah, kata-kata ini itu yushir atau yuhim kepada sesuatu yang kurang bagi Allah. Karena itu tidak bisa Anda mengatakan badan Allah, tidak bisa Anda mengatakan jauharnya Allah, tidak bisa Anda mengatakan jisimnya Allah. Bagi manusia tidak ada masalah. Padahal maknanya juga sama, maqama binafsihi. Cuma kata-kata badan, jauhar, jisim ini ada sesuatu yang lebih daripada maqama binafsihi. Yang maksud yang lebih itu tidak bisa Anda nisbatkan kepada Allah. Ketika Anda cakap Allah sama dengan dzatun ma'as sifat. Dzat ma'as sifat, dengan makna arti daripada Allah itu adalah dzat plus sifat-sifatnya. Zat adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia tidak perlu perkara yang lain untuk menjadi dia itu berdiri. Dan kata-kata zat itu pernah dikatakan di depan Nabi, dan Nabi diam. Ada sebuah syair ya, saya lupa syairnya apa, Anda boleh cek di Google atau di apa itu namanya Maktabah Syamilah. Ada satu syair Arab mengatakan di depan Nabi kata-kata zat dan dinisbatkan kepada Allah, dan Nabi itu diam.
Nah, di sini dikatakan ini adalah ikrar daripada Nabi, diperbolehkannya mengatakan kepada Allah itu apa? Kata-kata zat. Jaidan. Ini kata-kata, ini makna zat. Lah, sifat itu apa? Sifat adalah sesuatu yang koma bi ghairihi, makoma bi ghairihi. Lah, jumlahnya sifat ini mukhtalafun fihi. Di dalam Asy'ariyah, dalam ahli sunnah, dalam Asy'ariyah, dalam ahli sunnah pun dia itu mukhtalafun fihi. Ada yang cakap dia itu 20. Ada yang cakap dia itu 21. Ada yang cakap dia itu mungkin 22. Ada yang cakap dia itu hanya 13. Bahkan Asy'ariyah sendiri, jumhur Asy'ariyah mengatakan sifat itu hanya 13. Sifat itu hanya 13. Maturidiyah mengatakan dia itu 21. Kemudian kelihatannya Sanusi dan Thariqah mutaakhir itu sepakat bahwasanya sifat itu 20. Sifat 20 itu bukan muktamadnya Maturidiyah. Di Maturidiyah ada namanya sifat yang lebih daripada 20, sifatul idrok. Itu diantara sifat-sifat yang diakui oleh Maturidiyah dan tidak diakui oleh Asy'ariyah. Jadi sifat 20 ini adalah metode daripada dalam mazhab ahli sunnah, dan dia tidak sesuai dengan jumhur ahli sunnah, dan tidak ada masalah gitu loh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan aslun daripada usuli ahli sunnah sama sekali. Nanti Anda mungkin akan mendengar beberapa statement daripada Wahabi atau yang lainnya itu selalu mengatakan, loh kok sifatnya Allah itu hanya 20, kayak gitu kan? Sifatnya Allah itu kok hanya 20, kok tidak lebih daripada 20? Padahal sifatnya Allah itu banyak, tak terhingga. Ada yang namanya yad, ada yang namanya istiwa, ada yang namanya sifat-sifat khobariyah. Semua itu adalah sifat-sifatnya Allah. Kenapa kok Asy'ariyah itu hanya membatasi 20? Bahkan jumhur Asy'ariyah hanya membatasi berapa? 13 saja. Kenapa kok sangat sedikit sekali? Kan padahal Allah itu kan kesempurnaannya tidak terbatas. Kenapa kok Anda hanya membatasi angka-angka yang yang sangat sedikit ini? Loh, Anda itu tidak paham bagaimana Asy'ariyah ini berpikir, bagaimana Asy'ariyah ini melihat sifat-sifat ini. Asy'ariyah ini di dalam akidah mereka itu berpendapat bahwasanya jangan sampai kita itu menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak yakin. Kita mesti yakin bahwasanya dalil untuk menisbatkan sesuatu kepada Allah itu mesti yakin. Dan selain daripada 13 ini menurut jumhur, dia tidak lolos. Dia tidak berjaya untuk melewati ujian yakin. Karena ini mungkin yakin, mungkin tidak. Mungkin ini sifat, mungkin ini tidak. Selama dia itu mungkin sifat, mungkin tidak, maka Asy'ariyah sendiri mereka itu merasa tak selesa untuk menisbatkan kepada Allah yang tak yakin itu adalah sifat. Untuk mengatakan perkara ini sifat, dalilnya itu harus yakin. Dan untuk dalil yakin ini tak mudah. Dalil yakin ini benar-benar tak mudah, karena majority dalil yakin itu dia mesti akli. Memang ada beberapa dalil nakli yakin ada. Cuma syaratnya itu banyak. Dia di dalam Imam Razi itu kena yantafi beberapa ihtimal. Ada seperti ihtimalul asyroh, dia kena kena hilang ihtimal asyroh di dalam dalil nakli ini. Lah, karena dalilnya itu mesti akli, Asy'ariyah itu melihat bahwasanya selain 13 ini, dia dalilnya tidak tidak yakin. Berbeza dengan para Wahabi, dengan para Salafiyah yang mengatakan kita boleh menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak yakin. Karena itu mereka mungkin yang mu'tadil ya. Mereka mengatakan yad itu sifat. Bukan yad itu anggota tubuh, tapi sifat. Saya tidak ada masalah itu. Cuma Anda mesti mengatakan bahwasanya dalil sifatnya Allah itu adalah yad. Itu tak yakin. Itu dhonni. Dan di sini saja itu akan membuat sebuah perbedaan yang sangat signifikan sekali antara metode ahli sunnah dan metode selain daripada ahli sunnah yang menisbatkan kepada Allah perkara-perkara yang tidak yakin. Jadi bohong kalau seumpamanya ada yang mengatakan ahli sunnah itu membatasi kesempurnaan Allah. Loh, tidak. Kita ahli sunnah mengatakan Allah mempunyai kesempurnaan yang tidak terbatas.
Cuma yang wajib kita ketahui, yang yakin kita ketahui hanya 13. Yang lainnya itu kita mengatakan kesempurnaan Allah tidak terbatas. 13 ini secara tafsil kita mengetahui itu adalah sifat. Selain daripada 13 ini kita mengetahui secara ijmal saja. Allah itu memiliki segala kesempurnaan selain 13 ini, dan hilang daripadanya segala kekurangan. Pas itu saja. Dan kita tidak diwajibkan mengetahui secara tafsil kecuali 13 ini minimal. Ini yang pertama yang mesti saya beritahu, kenapa kok 13, kenapa kok 50. Semuanya terbina atas perkara yang yakin tadi itu. Yakin tadi itu. Karena itu saya banyak sekali mendengar fitnah-fitnah kepada Asy'ariyah. Itu terbina atas saya tidak tahu, suudon enggak, tidak mau faham enggak, atau memang tidak paham. Kalau tidak paham mudah kita beri faham. Yang masalah itu kok tidak mau faham, atau memang niatnya ingin memfitnah Asy'ariyah di dalam masalah-masalah ini. Kemudian yang namanya sifat itu bisa Anda maknai menjadi dua. Setelah dia itu maqama bi ghairihi, itu Anda bisa maknai menjadi dua, dengan makna sifat itu adalah segala sesuatu yang bisa untuk menjadi khobar untuk lafzul jalalah. Jadi kalau Anda mengatakan Allahu qadirun, qadir ini sifat bagi lafzul jalalah, bisa-bisa saja, tidak ada tidak ada masalah. Dan dengan makna ini adalah makna sifat yang umum. Makna sifat yang makna sifat yang umum. Dengan makna kalau Anda mengatakan sifat itu adalah segala sesuatu yang bisa menjadi khobar untuk lafzul jalalah, maka tak kisah itu adalah perkara yang wujudi atau perkara yang tidak wujudi. Tapi kalau Anda mengatakan dengan definisi yang kedua, bahwasanya yang namanya sifat adalah amrun wujudi qaimun bidzatillah, itu lebih khusus daripada definisi yang pertama. Definisi yang pertama akan menjadikan sifat itu 13. Karena setiap daripada sifat-sifat yang kita ketahui daripada wujud kidam baqo, dia itu bisa untuk menjadi khobar untuk dzatillah. Anda bisa mengatakan, atau khobar untuk lafzul jalalah, Anda bisa mengatakan Allahu qadirun, Allahu qadimun, Allahu bakin. Bisa. Tapi apakah qadim ini perkara yang wujudi? Apakah baqo perkara yang wujudi? Tidak. Karena itu nanti ada beberapa ulama bahwasanya sifat-sifat 13 ini yang hakiki hanya 7 saja, yaitu sifatul ma'ani saja. Hanya sifatul ma'ani yang hakiki. Bahkan daripada sifatul ma'ani yang yakin itu sifat itu hanya 5. Karena sama dan basor nanti akan kembali ke sifatul ilim. Jadi yang memang confirm dia itu sifat hanya berapa 5. Hanya 5, dengan makna bahwasanya sifat dengan makna yang kedua adalah perkara yang wujudi, yang bisa dinisbatkan kepada yang bisa dinisbatkan dan menjadi khobar kepada lafzul jalalah. Karena kudroh, iradah, ilim, haya, dan kalam, hanya 5 itu saja yang yang dia itu perkara yang wujudi. Lainnya daripada 5 itu, dia itu hanya perkara yang iktibari. Di sini Anda baru tahu, ya nih, Anda mestinya tahu bahwasanya jumlah daripada sifat itu mukhtalafun fihi, tidak ada masalah, tergantung bagaimana cara Anda memaknai sifat dan bagaimana cara Anda melihat dobit sifat itu sendiri. Secara umum, dobit daripada sifat itu mesti dia itu umum, mesti dia itu yakin. Kemudian setelah yakin, apakah sifat itu mesti perkara yang wujudi atau tidak ada masalah itu. Tapi yang paling penting daripada semua sifat, mesti dia itu yakin. Tanpa adanya yakin, kaidah ahli sunnah akan berusaha untuk menafikannya. Karena tak elok kita menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak yakin itu adalah sifat Allah. Karena potensi kita menginginkan kebaikan, tapi mungkin di dalamnya ada ada kekurangan. Karena tidak semua yang kita kira baik itu baik untuk Allah. Karena kita mempunyai pikiran itu kadangkala terkontaminasi dengan perkara-perkara yang hudus, dengan kita punya sekeliling. Jadi kadangkala perkara-perkara yang
kita anggap baik, ternyata hakikatnya itu perkara yang buruk. Saya cakap rindu itu perkara yang baik, betul apa tidak? Tapi bagi Allah itu perkara yang buruk. Kenapa? Karena hakikatnya rindu. Manusia tidak rindu, manusia tidak pernah merindu, itu manusia yang kurang. Tapi kalau Anda tengok bahwasanya rindu itu apa, itu perkara yang buruk sebenarnya, bukan perkara yang sempurna, karena Anda tidak mungkin rindu kecuali Anda tidak bisa untuk mendapatkan sesuatu. Kalau sesuatu sudah bisa Anda dapatkan, untuk apa Anda rindu. Macam sekarang saya rindu kepada istri saya, dengan makna saya tidak bisa mendapatkan istri saya sekarang karena istri saya ada di Indonesia. Dan apakah Allah semacam itu? Ada sesuatu yang Allah inginkan tapi Allah tidak bisa dapatkan. Nah, hal-hal semacam ini yang ahli sunnah itu takut untuk menisbatkan kepada Allah sesuatu yang baik tanpa kita mengetahui perkara itu yakin adalah sebuah kebaikan. Kalau cuma dunun-dunun, perkiraan, ahli sunnah itu masih takut. Kita ta'yah amiris untuk menisbatkan sesuatu yang hanya perkiraan itu baik bagi Allah. Akan tetapi kalau confirm itu yakin, baru kita nisbatkan kepada Allah. Jayyid. Ini mukaddimah dua perkara yang mesti saya sampaikan sebelum kita masuk di dalam qadhiyatus sifat. Secara umum yang namanya sifat di dalam ahli sunnah akan dibagi menjadi empat. Dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah sifatun nafsiyah. Yang kedua adalah sifatun salbiyah. Yang ketiga adalah sifatul ma'ani. Yang keempat adalah sifatun maknawiyah. Sifatun maknawiyah ini fihi khilaf bahwasanya ini sifat atau tak. Sudah saya katakan ya, yang confirm itu sifat hanya sifatul ma'ani saja. Tapi hati-hati, yang mengingkari sifatul ma'ani tidak kafir. Yang mengingkari sifatul ma'nawiyah dia itu kafir. Karena yang ada di dalam Al-Quran, wallahu sami'un basir, yang ada dalam semuanya adalah sifatul ma'nawiyah, bukan sifatul ma'ani. Cuma ini kan hanya istimbat akli saja adanya sifatul ma'ani ini. Sifatul nafsiyah itu hanya satu, dan ini mukhtalafun fihi, apakah dia itu sifat hakiki atau tidak. Cuma sifatun nafsiyah ini bisa kita sesuatu yang bisa kita jadikan khobar untuk lafzul jalalah. Adapun sifatul salbiyah ada berapa? 5. Sifatul ma'ani ada 7. Ini pun juga ada 7. Jumlahnya berapa? 20. Jayyid jiddan. Jumlahnya 20. Kemudian sifatun nafsiyah, kita mulai daripada sifatun nafsiyah. Sifatun nafsiyah ini, dia ini dikatakan namanya apa? Al-wujud. Ini penting sekali. Ini wallahu a'lam, sifatul wujud ini hatta di dalam mantik ada masa dalam kata-kata wujud ini. Dia memang fihi, dalam wujud ini ada semacam gumud, ada semacam ketidakjelasan. Hatta di dalam mantik, hatta di dalam falsafah sendiri, wujud ini mempunyai problem di dalamnya. Cuma saya tidak akan masuk di dalam masalah wujud itu terlalu mendetail. Saya akan jelaskan basic-basicnya saja. Karena kalau Anda memahami basic daripada sifatul wujud yang ada di dalam mazhabul Asy'ari, Anda akan memahami kebatilan mazhab wahdatil wujud yang kita dengar di dalam Ibn Arabi atau Sufiyah Wujudiyah. Dan lil asaf ini banyak orang-orang Malaysia dan orang-orang Indonesia itu tasawufnya itu terkontaminasi dengan mazhab Wujudiyah. Mumtaz. Kata-kata wujud dikatakan ini adalah sifat. Dan sifat mempunyai dua makna ya. Makna dengan makna yang umum, yaitu segala sesuatu yang bisa dinisbatkan, yang bisa menjadi khobar untuk lafzul jalalah. Dengan makna sifatul wujud itu dengan makna umum, Anda bisa mengatakan Allahu maujud. Allahu maujud. Dia bisa untuk menjadi khobar di lafzul jalalah. Maujud ini kan dia kan ismul maf'ul kan, dan ismul maf'ul akan diambil daripada masdar. Maknanya masdar daripada asal daripada ismul maf'ul adalah wujud. Anda tidak bisa mengatakan Allahu wujud, tidak bisa. Allahu wujud, Allahu wujudun.
itu nanti akan menjadi maknanya itu berbeza, yakni nanti ainullah wa ainul wujud. Bukan itu yang diinginkan oleh ahli sunnah. Maknanya Allahu maujud, maknanya Allah disifati dengan sifat apa namanya? Maujud. Di dalam makna sifat yang umum, kan kita tidak kisah wujud ini perkara yang wujudi atau perkara yang tidak wujudi. Jumhur ahli sunnah, ini penting sekali ya. Jumhur ahli sunnah, kata-kata wujud ini bukan perkara yang konkret. Dia bukan perkara yang real. Dia tidak bisa untuk dilihat kata-kata wujud ini. Dia sesuatu yang hanya ada di otak Anda. Maknanya, Anda tidak bisa untuk mengatakan wujud ini adalah sifat dengan makna sifat yang kedua, yaitu bahwasanya sifat ini adalah perkara yang wujudi, seperti sifatul ma'ani. Tidak, sifatul wujud tidak masuk di dalam kategori sifatul ma'ani. Dia tidak seperti irodah, tidak. Dia tidak seperti kudroh, tidak. Dia tidak seperti ilim, tidak. Wujud ini sesuatu yang lebih umum daripada ilim dan kudroh dan irodah, tidak. Wujud ini sesuatu yang hanya ada di dalam otak Anda. Loh iya, bagaimana Anda bisa mentafsirkan itu? Seperti ini. Ketika Anda mengatakan Muhsin muridun, Muhsin qadirun, Muhsin menginginkan, Muhsin qadir. Maknanya kata-kata murid dan kata-kata qadir ini, dia menambahi kepada Muhsin sesuatu di luar Muhsin itu sendiri. Ada sesuatu yang asing daripada mafhumnya Muhsin di luar, yang ditambahi maknanya oleh kata-kata murid, qadir, dan alim. Karena Muhsin di luar, dia itu bisa alim, bisa tidak. Tapi kata-kata alim menambahi sesuatu bagi Muhsin di luar. Jadi kata-kata alim dan murid dan qadir menambahi sesuatu yang tidak ada pada Muhsin itu sendiri. Tapi Anda tidak bisa mengatakan hal yang sama dengan kata-kata Muhsin maujud. Maujud ini menambahi apa pada Muhsin? Tidak ada. Maujud tidak menambahi sesuatu yang asing pada zat Muhsin. Di luar, ya ada Muhsin. Terus kata-kata maujud ini menambahi apa? Dia tidak menambahi apa-apa, sesuatu yang asing. Kecuali cuma maujud itu hanya memberitahu Anda bahwasanya Muhsin itu bukan hanya sebuah konsep. Dia itu perkara yang konkret di luar. Tapi dia tidak ada sesuatu yang lain kecuali Muhsin itu perkara yang konkret, itu saja. Berbeda dengan murid, karena Anda bisa mengatakan Muhsin perkara yang konkret, ini perkara yang konkret, perkara yang real di luar, tapi dia tidak mempunyai apa? Irodah. Dia hanya konkret saja. Begitu pula dia hanya tidak mempunyai qadir. Jadi maknanya irodah, qadir, dan ilim itu menambahi sesuatu pada Muhsin lebih daripada hanya kekonkretannya di dalam dunia luar. Berbeda dengan maujud. Maujud ini tidak menambahi sesuatu yang asing bagi Muhsin. Dia tidak lebih daripada zatnya Muhsin ini, hakikatnya Muhsin ini. Dia tidak hanya ada di otak, dia juga ada di dalam apa namanya? Di dalam dunia nyata. Karena dia tidak menambahi sesuatu yang asing daripada Muhsin, kata-kata wujud ini dinamakan sifatun nafsiyah. Kata-kata nafsiyah itu ya dirinya sendiri. Dia tidak menambahi sesuatu yang di luar. Menunjukkan ini cuma ada konkret di luar. Tidak ada kata-kata independen. Tidak ada sesuatu yang independen di luar namanya wujud. Tidak ada. Kata-kata wujud ini hanya cuma membedakan ada sesuatu yang hanya ada di otak dan ada di luar. Macam Iskandar Anta ini. Anta ini ada di luar. Anda tidak hanya ada di otak saya. Bagaimana cara saya mengungkapkan
sesuatu yang hanya ada, yang dia tidak hanya ada di otak, tapi dia itu juga ada di luar. Adanya Iskandar ini, dia tidak seperti adanya burung ponik. Burung ponik itu cuma ada gambaran di dalam otak saya. Dia tidak sampai ada di dalam derajat luar. Dia tidak konkret. Lah, perbedaan itu saya ungkapkan dengan kata-kata apa? Wujud ini. Dengan kata-kata wujud. Ketika saya mengatakan CB ini bukan sesuatu yang ada di luar, dia bisa Anda sentuh, dia bisa Anda lihat. Makna itu saya ungkapkan dengan kata-kata Iskandar maujud bas laktar walakol. Jadi kata-kata maujud ini untuk memberitahu kita bahwasanya Allah itu bukan hanya ada di pikiran Anda, enggak. Dia itu memang perkara yang konkret, ada. Dia itu ada. Ada karena dia ada bisa menciptakan Anda. Kalau dia hanya ada di dalam otak Anda, dia itu perkara yang tidak ada. Dia ghairu maujud. Karena wujudnya cuma ada di otak Anda. Selama dia hanya ada di otak Anda, dia tidak akan bisa untuk membuat efek apapun. Karena dia tidak ada. Dia hanya rekaan otak Anda semata saja. Karena kita ada, maknanya yang menciptakan kita juga mesti perkara yang ada. Lah, perkara yang ada itu kita katakan, kita ungkapkan dengan kata-kata maujud basul aktsar wal aqal. Ini yang ingin dikatakan Allahu maujud. Sifatul wujud ini ya ini. Dari sini para ulama mengatakan wujud ini bukan sesuatu yang konkret. Perkara yang konkret adalah yang disifati dengan wujud. Apa itu? Ya, muhsin tadi ini, muhsin maujud. Muhsin maujud. Maujud ini bukan sesuatu yang independen, ada muhsin, ada maujud. Tidak semacam itu, Anda salah paham itu. Yang ada hanya muhsin. Nah, terus kalau memang yang ada hanya muhsin, kata-kata maujud ini buat apa? Kata-kata maujud ini hanya untuk memberitahu Anda bahwasanya muhsin ini benar-benar konkret di luar. Dia bukan hanya ada di dalam otak. Dan untuk mengungkapkan ini kami perlu lafadz. Lafadz ini namanya maujud. Dan mesti Anda tahu, bukan mesti ada lafadz. Dia itu ada sesuatu yang konkret di luar. Itu belum tentu. Ada lafadz, ada makna. Iya. Tapi makna ini belum tentu sesuatu yang konkret. Mungkin dia itu hanya sesuatu yang ada di dalam otak Anda. Dari sini Anda akan tengok banyak sekali ulama mengatakan bahwasanya wujud ini bukan sifatun hakikiyah, Ustaz Abdul. Dia itu sifatun majaziyah. Kenapa? Karena dia tidak menambahi Allah sesuatu yang sempurna. Dia tidak memberikan kepada Allah sesuatu yang asing. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan Allah, walaupun Anda tidak mengatakan maujud, Allah itu sudah maujud, sudah. Cuma kata-kata maujud ini hanya untuk memberitahu kita bahwasanya Allah yang Anda yakini Tuhan itu memang benar-benar ada. Itu bukan rekaan di otak bukan rekaan di otak Anda, itu bukan buatan otak Anda saja. Itu bukan hanya keyakinan seperti yang Anda katakan macam Lata dan Uzza in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Bukan itu. Ini memang benar-benar ada sesuatu yang konkret. Dan untuk mengungkapkan itu, saya katakan Allah itu maujud. Dari sini Imam Asy'ari mengatakan al-wujudu ainul maujud. Maknanya al-wujud ainul maujud. Maknanya kata al-maujud ini kan Allah kan. Allahu maujud. Maujud ini mausufun untuk Allah. Kita akan mengatakan Allah maujud. Yang maujud ini siapa? Allah kan. Kata-kata wujud itu ain Allah dengan makna dia tidak menambahi makna Allah sesuatu yang lebih daripada keberadaan Allah itu di luar. Itu saja. Oleh ashabul wahdatil wujud diplesetkan, dipesongkan makna ini dengan makna al-wujud wa ainul maujud. Allah itu ya wujud. Allah itu wujudul mutlak. Padahal kita mengatakan wujud itu bukan perkara yang konkret. Yang konkret itu adalah siapa? Allah.
Wujud bukan perkara yang konkret. Wujud hanya mengungkapkan bahwasanya Allah itu konkret di luar. Allah itu sesuatu yang real. Dia tidak menambahi Allah, makna Allah sesuatu yang asing daripada Allah itu sendiri. Pasal karena itu maknanya al-wujudu ainul maujud. Dan dipesengkan oleh madzhab wahdatil wujud bahwasanya al-wujudu ainul maujud, bahwasanya ya al-wujud huwa ainullah, ai Allahu al-wujudul mutlak. Dan memang rata-rata menurut saya itu rata-rata madzhab-madzhab yang terpesong itu banyak sekali menggunakan ahli sunnah untuk melegitimasi kepesongan mereka, karena mereka tidak bisa untuk berdiri sendiri. Karena kalau mereka independen berdiri sendiri, tahu kepesongannya. Hanya bagaimana mereka bersembunyi di belakang bayangan ahli sunnah. Wahabi di belakang ahli sunnah, wahdatil wujud di belakang ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka keluar daripada bayangan ahli sunnah, orang-orang tidak akan mau menerima mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Syekh Said Foda, membedakan ini wahdatil wujud bukan ahli sunnah, Wahabi juga bukan ahli sunnah. Ahli sunnah adalah entitas mazhab mustakil daripada keduanya ini, agar boleh diketahui mana ahli sunnah mana yang bukan. Karena selama dua mazhab ini masih dikatakan ahli sunnah akan tetap lemah, karena mereka tidak akan bisa bersatu karena adanya unsur-unsur asing daripada ahli sunnah menggerogoti, menyusup di dalam kayan ahli sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam. Jayyid. Secara umum inilah makna al-wujud. Kemudian ada beberapa mazhab yang mengatakan oh tidak, al-wujud ghairul maujud. Loh iya, daripada mafhumnya ya jelas. Apakah ketika Anda mengatakan Allahu maujudun, mafhumnya Allah sama dengan mafhumnya wujud? Kan bukan kan? Selama mafhumnya itu berbeda, masuk akal apa tidak? Kalau ada yang mengatakan al-wujudu ghairul maujud, masuk akal, tidak ada masalah. Karena memang mafhumnya Allah, bukan dia itu mafhumnya wujud. Yang mengatakan bahwasanya al-wujud ghairul maujud, tengok daripada mafhumnya, tengok daripada maknanya. Yang mengatakan al-wujudu ainul maujud seperti Imam Asy'ari, tengok daripada wakiknya, daripada nafsul amarnya. Imam Razi membezakan, dibilang al-wujudu ainul wujud fil waqi' wal wujudu ghairul maujud fid dzihn wal mafhum. Tidak ada masalah, tidak ada tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jayyid. Masalah ma'ana wa jayyid jiddan. Mumtaz. Al-an ini muqaddimah syariah, ini soalnya masalah wujud ini fi ghayatil ahamiyah, karena banyak terjadi kepesongan sekarang dalam masalah wujud. Wa fi'lan fihi nau'ul khofa, ada semacam kekaburan, betul, ada semacam kekaburan di dalam masalah wujud ini, terutama dengan serangan ashabu wahdatil wujud, yakni mereka itu mengatakan kita al-wujudu ainul maujud, mereka tidak, al-wujud ghairul maujud, dengan makna wujud mempunyai makna, maujud mempunyai makna. Wah, beza. Makna maujud bukan makna wujud. Al-wujud itu hanya Allah. Maujud itu malahu ta'alluqun billah. Malahu ta'alluqun bil wujud. Yakni saya rasa ada semacam ada semacam kesengajaan di dalam madzhab wahdatil wujud untuk menghijack istilah-istilah ahli sunnah, tapi dengan makna-makna yang berbeza, Wallahu a'lam. Sila dibaca Ustaz Ainuddin. فالأولى من الصفات الواجبة له تعالى الوجود وقد اختلف فيه فقيل هو غير الموجود. Dibilang fal'ula daripada sifatil wajibah lahu ta'ala al-wujud. Dan yang pertama daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu al-wujud, wa qad ikhtulifa fihi, dan ada yang mukhtalaf fihi, ada khilaf di dalamnya, yakni faqila huwa ghairul mawjud, dikatakan al-wujud ghairul mawjud. Yang nuskhahnya ini salah, al-wujudu bukan ghairul wujud situ kan,
Salah itu, ghairul maujud. Karena itu saya tak suka nuskhoh ini tak suka. Karena banyak sekali apa namanya salahnya. Tapi lebih simpel nuskhoh ini kan. Saya beli nuskhoh ini di Indonesia. Susah sikit saya, tak ada apa namanya, tak ada slapernya, bisa apa namanya jatuh nanti. Jadikan. Fa'ala hadza, aywa. فعلى هذا فهو حال أي واسطة بين الوجود والعدم. Yakni menurut pendapat ini, yang namanya wujud, dia itu hal. Makna hal itu adalah derajat antara ada dan tiada. Ada yang namanya apa? Wujud. Dia bukan maujud, tidak. Tapi dia juga tidak ada. Ini pelik sikit. Jadi semacam ini, Sof. Kalau wujud, engkau beri, al-wujud itu maujud. Nanti ini akan yu'addi ila tasalsul. Oke, sekarang tengok ya. Al-wujud al-wujud maujud. Loh, kalau al-wujud ini nanti dia itu maujud. Kalau al-wujud ini nanti dia itu maujud. Maknanya sifatul wujud memerlukan wujud yang lain. Loh, nanti wujud ini pun memerlukan wujud yang lain juga. Nanti lama-lama akan apa namanya? Tasalsul. Maknanya kalau wujud disifati dengan wujud juga, sayu adi ila apa namanya? Tasalsul. Ya sudah, kalau begitu al-wujud ini disifati dengan ma'dum, tanakut. Loh, bagaimana al-wujudu ma'dumun? Loh, kan al-wujud tidak ada, yakni ada itu tidak ada. Hatta kata-katanya itu macam tak apa namanya? Macam tak ngam lah, macam tak ngam. Karena itu ahli sunnah daripada sini mengatakan kita tidak bisa mensifati wujud itu dengan maujud, atau mensifati wujud itu dengan apa namanya? Ma'dum. Lah terus wujud itu apa? Dia itu antara ada dan tiada, yang kita kenal dengan nama halun. Aywa. Fa'ala hadza fahuwa halun ay wasitatun bainal wujudi wal adam. Jayyid. وقيل عين الموجود بمعنى أنه ليس زائدا على ذات الموجود بحيث يكون له تحقق في الخارج كالذات. Aywa. Ada kil lagi mengatakan bahwasanya al-wujud itu ainul maujud. Bagaimana dia itu ainul maujud? Dikatakan dia itu ainul maujud dengan makna yang tadi saya sebutkan tadi itu. Dia tidak mempunyai huwa annahu laisa zaidan ala dzatil maujud. Dia tidak mempunyai suatu mafhum yang lebih daripada maujud itu sendiri. Dia tidak menambahi kepada maujud itu sesuatu yang asing, kecuali dia itu ada konkret di luar. Pas itu saja. Dia itu bukan sesuatu yang hanya ada di dalam otak Anda. Anda tidak bisa mengatakan ponik maujud. Kalau Anda mengatakan burung phoenix maujud, maknanya dia itu punya konkret di luar. Kalau di Indonesia itu ada Garuda. Burung Garuda itu bukan sesuatu yang maujud. Dia itu apa namanya? Sesuatu yang ada di dalam fantasi atau di dalam khoyal saja. Saya pernah baca dia punya taklil itu. Intinya ada beberapa perkara yang memang hanya ada di dalam otak kita. Mungkin naga kah? Apalagi Bigfoot. Mungkin Bigfoot. Dia bukan sesuatu yang real. Dia mungkin hanya ada di dalam di dalam otak kita saja. Lah, ketika Anda ingin mengatakan ini bukan sesuatu yang hanya ada dalam di otak, dia memang ada real. Anda mengatakan hadza syai' maujud. Fasada huwa la yazidu ala mujarradi tahaqquqihi fil kharij. Hadza huwa maujud. Bihaitu yakunu lahu tahaqququn fil kharij. Seperti apa namanya? Tidak semacam itu. Anda tidak bisa mengatakan Allah dan maujud, yakni ada dua hal yang berbeda. Tidak ada. Memang lafadznya dua, tapi fil waqi' hanya satu saja. Aywa. Bihaitsu law kushifa annal hijab narahu. Macam mana?
Sila. Bihaitsu law kushifa 'anna al-hijab narahu ka sifatil ma'ani. Ayo, Anda tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya al-wujud ini perkara yang konkret seperti sifatul ma'ani. Yang mana sifatul ma'ani itu law kushifa 'annal hijab. Kalau kita dibuka hijab kita dengan makna kita mempunyai badan ini sudah di-upgrade menjadi pantas untuk menerima ilmu-ilmu yang baru. Sekarang kita kan mempunyai badan kan semacam ini, tidak terlampau kuat. Kalau kita dibuka ilmu-ilmu baru tentang Allah, kita tidak akan mampu. Kenapa? Ya memang kita punya hal semacam ini. Itu sering-sering saya misalkan macam handphone Nokia 3310, Anda upload di dalamnya program iPhone 14 Pro Max. Nah, jadi apa itu handphone itu? Berasap, hang and blank, saya jagat. Dia tidak bisa. Kenapa? Ya memang apa namanya Nokia 3310 ini mahjub. Dia mahjub dia. Dia mahjub daripada apa? Dia mahjub daripada program iPhone ini. Lo kusifaan hul hijab. Bagaimana kusifaan hul hijab? Dengan makna hardware-nya itu diperbaiki lagi, dibaguskan lagi. Akhirnya dia bisa menerima software-softwarenya apa namanya iPhone. Dia bisa untuk di-upload software iPhone. Begitu pula kalau kita nanti di akhirat diganti, kita punya tubuh baru, kita akan bisa melihat dengan makna bertambah ilmu kita tentang sifatul ma'ani. Tapi apakah bisa bertambah lagi ilmu kita dengan sifatul wujud? Tidak. Karena sifatul wujud ini bukan perkara yang konkret. Dia tidak semacam sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani itu perkara yang konkret. Maknanya ada Allah dan apa itu namanya, dan iradah itu ada. Cuma dia tidak berasing-asing karena dia itu sudah qaimun fidzatillah. Dan qiyamnya itu mundul azal. Anda hanya bisa membezakan antara Allah dan iradah di otak Anda saja. Fil kharij tidak ada, yang ada hanya Allah dan sifatnya ada pada zat Allah. Itu saja. Ayo. Wa innama huwa amrun i'tibariyun yata'aqqalu fi dhihni ziyadatan ala ta'aqquli dzat. Hadza huwa. Wa innama huwa, yakni menurut pendapat yang kedua yang dikatakan al-wujudu ainul mawjud, bahwasanya yang namanya wujud itu hanya amrun i'tibari. Apa itu amrun i'tibari? Sesuatu yang diamik oleh otak setelah dia tengok sesuatu yang mawjud di luar. Jadi ketika saya tengok Iskandar, ini kan gemuk, saya istimbat perkara yang namanya gemuk. Saya tengok Fahru Razi ini kurus, saya istimbat perkara yang namanya kurus. Lah, kurus dan gemuk itu dia tidak ada. Oh, mana kurus? Kan tidak ada. Dia hanya sesuatu yang ada di dalam otak Anda, yang Anda amik mafhum itu daripada perkara yang mawjud fil kharij. Itu namanya amrun i'tibari. Kalau Anda mengambil perkara itu dari perkara yang mawjud fil kharij, namanya i'tibari. Kalau Anda amik daripada perkara yang tidak ada, namanya ikhtirai. Dan dua-dua ini dikatakan di dalam ilmu kalam sebagai intiza. Perkara intizai, ada yang i'tibari, ada yang ikhtirai. Apa bedanya i'tibari itu? Kalau Anda tantazik dengan otak Anda sesuatu mafhum, sesuatu konsep yang itu Anda amik daripada perkara yang wujudi, itu namanya i'tibari. Kalau konsep itu Anda amik daripada perkara yang tidak ada, namanya perkara ikhtirai. Dan perkara yang wujud wujud ini perkara i'tibari, Anda amik daripada perkara yang ada. Jelas kan, perkara yang ada Anda ambil konsep itu, kata-kata ada itu. Ada ini bukan sesuatu macam ini. MP3 ini ada. Ya sudah, maknanya Anda hanya mengatakan ada untuk mengatakan bahwasanya MP3 ini bukan konsep yang ada di otak Anda. Dia memang perkara yang konkret di luar. Jadi Anda melihat MP3 kemudian Anda mengatakan ada. Jadi kata-kata Anda ambil konsepnya daripada perkara yang mawjudun fil kharij, dikatakan itu adalah amrun i'tibari. Tapi kalau konsep itu Anda ambil daripada perkara yang tidak ada, itu namanya amrun ikhtirai, intizai ikhtirai. Ayo.
yata'aqqalu fid dzihn, amrun i'tibari yuta'aqqalu fid dzihn ziyadatan ala ta'aqquli dzat. Yang mana apa itu namanya, otak yata'aqqal hadhil amr ziyadatan, yakni lebih daripada ta'aqquli dzat. Kenapa lebih daripada ta'aqquli dzat? Karena seseorang dia itu bisa untuk memahami mahiyah tanpa ada sifat ada ataupun tidak. Karena Anda sebelum Anda mengatakan ada atau tidak, contohnya burung ponik, Anda akan memahami dulu apa hakikat daripada burung ponik. Oh, burung ponik adalah sebuah burung yang sayapnya itu ada api, dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan dia mempunyai 3 kepala. Sudah. Setelah itu Anda tanya, ada apa tidak ya? Nah, Zuf tengok, ada apa tidak ya itu ya? Waduh, jadi Anda memahami dulu apa itu burung ponik, baru Anda memahami, baru Anda bertanya, perkara itu ada apa tidak? Makna inilah Ustadz Afdol yang dikatakan ziyadatan ala ta'akulith dzat. Kata-kata ada itu Anda fahami lebih daripada setelah Anda memahami zat. Karena Anda memahami zat dulu, baru Anda bertanya, apakah perkara ini ada atau tidak? Karena belum tentu Anda memahami perkara itu di otak, belum tentu perkara itu ada di dalam dunia nyata. Belum tentu itu. Belum tentu. Anda memahami Lata dan Uzza, sekutu Allah, Anda memahami di otak Anda. Apakah apa yang ada di dalam otak Anda mesti ada dalam dunia nyata? Belum tentu. Di dalam kes Lata dan Uzza Anda paham, tapi dia tidak ada di dalam dunia nyata. Yang ada itu hanya berhala-berhala yang dinamai Lata dan Uzza loh. Orang-orang kafir itu tidak menyembah berhala ya. Anda kena paham loh ya. Orang-orang kafir itu menyembah Lata dan Uzza, berhala-berhala itu hanya simbol saja. Mereka tidak menyembah berhala, mereka menyembah Tuhan sekutu Allah namanya Lata dan Uzza yang ditunjukkan oleh simbol-simbol itu, macam yang ada di Batu Kif itu. Patung itu kayak yang mereka sembah, ada patung Dewa Siwa itu. Apakah patung itu yang mereka sembah? Kan bukan kan, ada dewa namanya Siwa, ada dewa namanya apa? Dewa Ramayana atau apa itu. Yang mereka sembah itu. Bukan patungnya, patung itu hanya mengingatkan mereka kepada apa yang mereka sembah. Anda kena paham itu. Di apa itu namanya, di Kristen, di gereja-gereja itu kan ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Apa yang mereka sembah itu patungnya? Bukan kan? Zatnya Yesus itu yang mereka sembah. Cuma patung-patung itu hanya mengisyaratkan kepada mereka, itu hanya simbol saja itu. Itu hanya simbol saja. Ayo. Walaisal murad, ayo. Walaisal muradu bikaunihi 'ainal mawjudi kaunahu 'ainan haqiqatan, balil muradu annahu. Ayo, bukan maknanya dia itu ainul wujud. Ketika al wujudu ainul mawjud, bukan maknanya ainul mawjud itu ainan hakikotan. Kata-kata ain hakikoh itu perkara yang independen. Dibilang hadza ainun, perkara yang ada secara independen. Ain itu maknanya jismun, sesuatu yang independen, qaimun binafsi. Bukan huwa itu ainun hakikotan. Akan tetapi apa? Balil murad, sila. Balil muradu annahu la yulahadhu fil kharij ziyadatan ala mulahadhati dzat. Akan tetapi maknanya bahwasanya annahu annal wujud tidak yulahad, tidak diperhatikan. Anda tidak memperhatikan wujud itu fil kharij, di dalam dunia luar, lebih daripada zat itu sendiri. Ketika Anda mengatakan muhsin maujud, oke, di luar yang ada itu hanya muhsin saja, hanya anta. Maujud itu mana coba? Mana coba? Beri saya maujud. Tidak ada. Fil kharij tidak ada yang namanya maujud. Yang ada hanya muhsin saja. Maujud ini ya ainul muhsin ini. Karena itu al wujudu ainul maujud.
Bukan maknanya ada muhsin, ada maujud berjalan di sampingnya. Tidak semacam itu. Kata-kata maujud ini saya ulangi lagi, hanya untuk mengungkapkan bahwasanya muhsin itu konkret. Bisa saya lihat dengan panca indera saya, bisa saya sentuh. Dia bukan hanya konsep yang ada di otak saja, bukan semacam itu. Dia bukan rumus matematik muhsin itu. Tak, dia memang konkret. Dia ada di dalam dunia nyata. Walaupun mungkin tidak bisa saya lihat dengan panca indera saya, tapi dia itu ada di dalam dunia nyata. Itu saja Ustaz Afdal. Dia tidak lebih daripada itu. Ayo. Bal yulahadhu fi dhihni faqat. Bal al-mawjud yulahadhu fi dhihni faqat. Dia hanya ada di zihin saja untuk membedakan mana konsep, mana perkara yang konkret. Basul aktsar wal aqal. Ayo. Karena itu kan bagaimana ashabu wahdatil wujud. Ketika kita ahli sunnah mengatakan wujud itu bukan perkara yang konkret, dia perkara yang ada di dalam otak saja. Wahdatul wujud sebaliknya, segala hal selain wujud tidak konkret, yang konkret hanya wujud saja. Kan sangat apa namanya? Sangat bertentangan kan? Karena itu saya pun pelik yang mengatakan wahdatil wujud ini daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Tidak mungkin. Karena dari awal konsepnya wujud saja, antara kita dan wahdatil wujud itu semuanya sudah berbeza semuanya. Sila. Fahuwa sifatun lahu ta'ala haqiqatan. Aywa. Kemudian setelah kita memahami ini, bahwasanya al-wujudu itu ainul mawjud. Apakah dia itu sifatun hakiki? Amwa itu hakiki. Anta kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal-awal. Kalau Anda mengatakan bahwasanya sifat itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan khobar, ya jelas al-wujud itu sifatun hakikiyah. Tapi kalau sifat itu adalah sesuatu yang wujudi, ya dia itu bukan sifatun hakikiyah. Ayo. Bidalili anna ulama at-tauhid aqamu alaihi dalil. Apa dalilnya wujud itu adalah sifatun hakikiyah? Dalilnya adalah ulama tauhid membuat banyak sekali dalil untuk membuktikan sifatul wujud. Suf tengok. Karena ada dalil, diantaranya adalah dalilul hudus. Dalilul hudus itu adalah, saya di dalil hudus sih yang akan datang insyaallah. Dalilul hudus adalah dalil tentang kewujudan Allah. Lah, dalilul hudus ini membuktikan tentang wujud. Wujudnya siapa? Sof tengok ya. Dalilul hudus itu membuktikan tentang sifatul wujud atau kewujudan Allah. Membuktikan tentang keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu maujud. Syekh Ahmad Nahrawi mengatakan, kalau kelihatannya Syekh Ahmad Nahrawi berpendapat semacam ini ya nih, dan saya pun tidak terlampau setuju dengan beliau, bahwasanya kalau seumpamanya sifatul wujud ini bukan sifatun hakikiyah, maka tidak mungkin para ulama tauhid banyak sekali membuat dalil tentang wujudullah. Karena banyak sekali dalil tentang keberadaan Allah, maka wujud itu adalah apa namanya? Sifat. Loh iya, kalau Anda cakap sifat itu bukan perkara yang hakiki, tidak ada masalah. Karena juga ulama-ulama membuat dalil tentang sifatul qidam, tentang sifatul wahdaniyah, tentang sifatul baqo, tentang sifatul mukhalafah lil hawadis, yang mana perkara-perkara ini tidak dikatakan umurun wujudiyah. Kalau memang dalil Anda bahwasanya wujud ini adalah sifat karena ada dalil untuk wujudullah, ya saya tidak ada masalah. Cuma kalau Anda mengatakan wujud adalah perkara yang hakiki karena ada dalil terhadap perkara itu, maaf, ini cara yang kurang tepat untuk membuktikan hal ini. Karena para ulama tauhid juga mempunyai dalil untuk sifat salbiyah, tapi kita sepakat sifat salbiyah bukan sifatun hakikiyah. Sifatun salbiyah itu hanya perkara-perkara yang yanfi,
tak apa namanya wahdaniyah. Apa wahdaniyah itu? Keesaan. Apa keesaan itu? Tidak berbilang kan. Kata-kata tidak itu pasti yang diawali dengan tidak itu menandakan perkara yang nafi, perkara yang tidak ada. So tengok kata-katanya Syekh Ahmad Tahrawi. Maka fahuwa yakni sifatun lahu ta'ala hakikatan. Maka yang namanya wujud hatta fahuwa yakni binaan ala mamado, semacam itu fa yakni binaan ala mamado. Maka yang namanya wujud itu adalah sifat Allah yang hakiki. Dengan dalil apa? Bahwasanya ulama tauhid aqamu alaihi dalil, membuktikan atas wujud ini dengan banyak dalil. Di antaranya adalah dalil hudus. Kalau saumpamanya ainudzat lam yukimu alaihi dalilan. Kalau saumpamanya wujud itu adalah ainudzat, maka ulama tauhid tidak akan membuktikan wujud itu dengan dalil. Saya rasa istidlal ini kurang cantik. Tengok bagaimana Syekh Nawawi Al-Jawi mensyarahkannya. Mana? So fahuwa ay al-wujud sifatun lahu ta'ala hakikatan la majazan bil isti'arah. Bukan majaz li anna sifata yakfi fiha mughayaratul mafhum wa in lam takun zaidatan fil kharij. So, tengok, ini kan maknanya sifat dengan makna yang pertama kan, dengan makna yang umum kan. Maknanya yang penting maknanya berbeza, walaupun di luar tidak ada dua benda yang berbeza. Aywa. Kaifa wa qad addus suluba sifatin kal qidami wal baqa. Bagaimana tidak semacam itu? Padahal para ulama tauhid sudah menjadikan sifatus salbiyah juga sebagai sifat seperti qidam dan baqa. Yakni anta mengatakan bahwasanya selama dia itu berbeda makna, walaupun bukan perkara yang wujudi, dikatakan dia itu apa namanya? Sifat. Selama bisa dijadikan khobar min lafdil jalalah, dikatakan dia itu adalah apa namanya? Sifat. Saya tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah sama sekali. So, tengok baca ada yang penting ini di taklikannya Syekh Nawawi Al-Jawi sebelumnya. Fal ula minas sifat al-wajibah lahu ta'ala al-wujud wa qad ikhtulifa fihi wa qila huwa ghairul mawjud. Baca itu. Ai huwa sifatun ai huwa sifatun laisa mawjudatan ai huwa sifatun laisat mawjudatan fil kharid wala ma'dumah. Dapat? Wala ma'dumah, dengan makna yang namanya wujud itu adalah sifat, dia tidak ada fil kharij, bukan maujudah wujudan mustaqilan fil kharij, dan dia itu juga bukan ma'dumah fil nafsiha. Kenapa? Li'anna madlulaha itsbatun fit ta'aqqul dunal kharij. Dapat? Li'anna madlulaha yakni itsbatun fit ta'aqqul. Apa itsbatun apa itu? Dunal khalid di anna dzatullahi ghairu ma'lumatin lana wa wujuduhu ma'lumun lana. Kenapa kok semacam itu? Karena dzatullah itu ma'lumatun lana wa ghairu ma'lumatin lana wa wujuduhu ma'lumin lana. Yakni karena zatnya Allah kita tidak ketahui, akan tetapi keberadaan Allah kita ketahui, dan apa yang kita ketahui berbeza dengan apa yang kita tidak ketahui. Dari sini ada perbezaan antara dzatullah dan wujuduhu. Tak jumpa? La haula wala quwwata illa billah. Dari sini fayuntiju hadzal dalil anna dzatahu ta'ala ghairu wujudihi. Dari sini kita bisa ambil dalil bahwasanya zat Allah itu bukan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zatnya Allah kita tidak mengetahui hakikatnya, dan wujudnya kita mengetahuinya, dan apa yang tidak kita ketahui tidak sama dengan apa yang kita ketahui. Begitu pula kalau seumpamanya maujud ini adalah ainul maujud, maknanya Allahu maujud, seperti Anda mengatakan Allah, dan pengulangan kalimat itu ghairu mufid. Sedangkan Allah maujud jumlatun mufidah. Karena itu Allah maujud bukan maknanya Allah
Allah. Dari sini dikatakan al-wujudu ghairul mawjud. Ayo jiddan. Pasula la aktsar wala aqal ya nih. Hanya semacam itu saja. Wa hal yajibu, sila atas. Wa hal yajibu hilang. Atas itu di apa namanya? Di matan. Oh. Wa hal yajibu alal mukallaf al jazmu bi annal wujuda ainud dzati. Aislah. Wa hal yajibu alal mukallafi al jazmu bi annal wujuda ainud dzat aw ghairuha aw la yajibu al jawabu annahu la yajib. Dibilang hal yajibu alal mukallaf. Oke, sekarang kan apakah wujud ainul mawjud, ada yang mengatakan na'am, ada yang mengatakan la, ada yang mengatakan tafsil, dan mana kita mengetahui bahwasanya Imam An-Nahrawi mengatakan al-wujudu ghairul mawjud. Oke, apakah orang-orang mukallaf, orang-orang awam-awam, muslim-muslim yang jual sajadah, yang buat drone itu, atau jadi accounting, kerja di offshore, itu mesti dia mengetahui antara apakah wujud ainul mawjud apa tidak ya. Ini engkau tengok orang-orang duri tampal tuh halul wujud ainul mawjud. Nah, kan tak semacam itu kan masalah kan. Apakah untuk menjadi seorang muslim Anda mesti mengetahui khilaf ini? Jelas toh. Al-jawab la. Kenapa? Karena masalah ini min daqaiqi ilmil kalam. Tidak wajib mengetahuinya orang-orang awam. Yang wajib mengetahuinya itu para penuntut ilmu, para asatidah, mesti mengetahuinya. Iya, orang tahu ustad kok. Kalau ustad tidak mengetahui al-wujudu ainul mawjud, bete tak ya jadi ustad. Lu kenapa sama jadi ustad? Tidak wajib jadi ustad. Siapa yang cakap? Lu nanti kalau bukan saya yang jadi ustad siapa? Banyak. Engkau terlampau confident dengan diri Anda. Anda cuma satu daripada 7 miliar orang. Anda tak jadi ustadz, masih banyak yang tak jadi ustadz. Malah kalau Anda jadi ustadz tidak mengetahui hal-hal semacam ini, Anta tufsid aktsar mimma tuslih. Anda merosakkan orang lebih banyak daripada Anda membenarkan orang. Kenapa? Karena Anda tuh dah rosak. Iya, karena Anda tidak tahu hal-hal semacam ini. Anda perlu membenarkan diri Anda. Bagaimana Anda nak menjadi ustaz. Rasul mencakap balighu anni walau ayah. Loh iya, dakwah dalam perkara-perkara yang mudah. Jadi ustaz cita lain. Anda berdakwah bukan maknanya Anda itu jadi ustaz. Anda jadi ustaz mesti Anda berdakwah. Tapi Anda berdakwah bukan mesti Anda itu jadi ustaz. Jadi ustaz beza. Anda mesti mengetahui beberapa ilmu, mengetahui nahwu, mengetahui sorof. Berdakwah cita lain. Berdakwah Anda bisa berdakwah dengan hal, berdakwah dengan nasihat yang simpel-simpel aja. Sholatlah 5 waktu berjamaah, sholat duha. Tapi Anda menjadi ustaz cita lain. Anda kena mengajari orang bagaimana sunnah-sunnah sholat. Anda kena mengajarkan bagaimana hukum-hukum fikih lah. Itu Anda kena mengetahui hal-hal semacam ini. Ayo. إنما الواجب عليه الجزم بأن وجوده تعالى واجب لا يقبل الانتفاء ووجوده تعالى من غير مادة ومن غير واسطة بمعنى أنه لم يؤثر أحد في وجوده تعالى بل وجوده لذاته بمعنى أنه لم يفتقر. Wal jawab bahwasanya annahu la yajib, tidak wajib bagi orang-orang awam itu untuk mengetahui tentang khilaf apakah wujud itu ainul mawjud atau tidak. Dan yang wajib atas orang awam itu hanya yakin bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu wajibil wujud, layak balul intifa. Tidak mungkin Allah itu akan pupus. Tidak mungkin Allah itu akan sirna. Allah wajib maknanya sejak zaman dahulu sudah ada, sejak zaman adali sudah ada, dan tidak dimulai wujudnya dalam waktu dan tidak berakhir dengan waktu. Dan wujudnya Allah min ghairi madah. Allah itu tidak mempunyai bahan. Macam kita ada bahannya. Allah tidak mempunyai bahan. Bahan itu khom apa ya? Tahu bahan ya Anda ya? Bahan itu aslul madah, macam ini daripada besi. Loh, daripada apa? Hah?
Apa? Maksudnya asal gitu ya? Manusia tanah, Allah daripada apa? Tidak ada, maksudnya wujudnya Allah tanpa ada madah dan tanpa ada wasitoh, tidak ada wasitoh dengan wujudnya Allah itu. Maksudnya tidak ada yang menciptakan Allah. Dengan makna bahwasanya annahu lam yu'athir ahadun fi wujudihi ta'ala. Makna yu'athir yakhluk. Tidak ada satupun yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wujudnya Allah lidatihi. Makna wujudnya Allah lidatihi. Kenapa Allah itu ada? Ya karena itu Allah. Macam itu saja. Kenapa Allah itu ada? Ya karena itu Allah. Bukan karena Iskandar yang menciptakannya. Bukan. Ya karena kenapa Allah itu ada? Ya karena itu adalah Allah. Fasadahu wa makna lidatihi. Maknanya bimakna annahu lam yaftakir ilaman yujiduhu. Dengan makna Allah tidak memerlukan zat lain untuk menciptakannya. Zatnya yang membuat dia ada, yakni zatnya. Kenapa Allah itu ada? Ya karena ini adalah zat Allah. Itu namanya wajibul wujud. Maknanya dia tidak memerlukan kepada zat lain untuk ada. Ya ada karena itu adalah Allah. Zatuhu iktadot wujuduhu iktadot wujudahu bimakna annahu lam yujid huwa nafsu. Bukan maknanya Allah menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada. Karena menciptakan dirinya dia kena ada dulu sebelum mencipta. Menciptakan dirinya maknanya dirinya kena belum ada sebelum diciptakan. Tidak akan datang nakut nanti itu. Karena itu kenapa Allah itu ada? Ya karena itu adalah Allah. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Ayo. Summa inna wujudahu ta'ala. Allah yakfi hina. Summa inna wujudahu ta'ala qad syahida bihi kullu mawjud. Hadza khallu fi darsin ati insyaallah. Nanti di darsil yang akan datang kita akan membahas tentang dahriyah. Dan saya minta ada salah satu daripada student tengok di kitab-kitab firqah tentang sikit tentang dahriyah itu apa. Dahriyah itu ada sebuah kelompok pada zaman dahulu yang meyakini bahwasanya tidak ada apa-apa, semuanya itu hanya waktu saja, hanya natural. Sekarang mungkin dikatakan naturalis. Ya, coba tengok di kitab-kitab yang lain apa makna apa namanya dahriyah, apa saja ajarannya, ada bila, siapa ketuanya, secara singkat saja. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.